Halo Sobat Z, kembali lagi bersama Kak Zapa di channel Z Education. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi peluang. Sepertinya materi ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Kalian tahu tidak apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya mungkin kalian pernah memainkan permainan ular tangga. Nah, pada permainan itu pasti kalian menginginkan dadu sesuai keinginan kalian atau mungkin dadu terbesar. Nah, kemungkinan munculnya dadu terbesar atau dadu sesuai keinginan kalian itu merupakan salah satu contoh peluang. Pada peluang, kita akan menjumpai yang namanya ruang sampel dan juga titik sampel. Ruang sampel merupakan semua kejadian yang mungkin terjadi, sedangkan untuk titik sampel merupakan masing-masing kejadian dari suatu kejadian atau ruang sampel. Konsep peluang dapat juga kita temui pada permainan sepak bola. Pada awal permainan, biasanya wasit akan melemparkan koin yang memiliki dua buah sisi. Yang pertama sisi gambar dan juga sisi angka. Nah, kemungkinan munculnya sisi angka dan sisi gambar itu nanti akan menentukan siapa yang main duluan atau di posisi mana kita akan bermain terlebih dahulu. Kemungkinan munculnya angka atau gambar itulah yang dinamakan peluang. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari banyaknya kemungkinan yang terjadi dari pelemparan dua buah koin atau lebih? Untuk mencari kemungkinan yang terjadi dari pelemparan dua buah koin, kita bisa menggunakan diagram pohon. Sisi gambar pada koin pertama memiliki kemungkinan muncul bersamaan dengan sisi gambar ataupun dengan sisi angka. Sedangkan untuk sisi angka pada koin pertama memiliki kemungkinan muncul bersama dengan sisi gambar atau sisi angka. Nah, jadi pada pelemparan dua buah koin memiliki 4 kejadian. Yang pertama, sisi gambar dengan gambar, gambar dengan angka dengan gambar, dan angka dengan angka. Lalu, jika 6 koin dilempar secara bersamaan, bagaimana ruang sampelnya? Berapa kejadian atau titik sampel yang menghasilkan minimal 3 angka. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Mungkin kalian pernah mempelajari segitiga Pascal ini sebelumnya. Nah, untuk menuliskan segitiga Pascal ini, kita bisa mulai dari yang paling atas, itu mulai dari angka 1, kemudian 11, 121, 1331, 14641, 1510, 1051, 16, 15, 20, 15, 61. Nah, sampai mana kita menuliskan segitiga Pascal ini? Karena di sini 6 koin yang dilempar, maka kita hanya cukup menuliskan sampai menemukan 2 titik angka 6. Nah, lalu apa sih arti dari setiap angka pada segitiga Pascal ini? Kita mulai dari ujung bawah sebelah kiri, yaitu angka 1. Angka 1 di sini yaitu menunjukkan bahwa banyaknya kejadian yang menghasilkan 6 gambar yaitu 1. Begitu juga dengan selanjutnya, berarti banyaknya kejadian yang menghasilkan 5 gambar dan 1 angka yaitu 6, dan juga seterusnya. Sehingga dari sini, untuk menentukan banyaknya ruang sampel, kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 6, ditambah 15, tambah 20, tambah 15, tambah 6, tambah 1, atau sama dengan 64. Bisa dilihat pada kotak berwarna merah. Lalu untuk titik sampelnya bagaimana? Nah, karena di sini kita mencari kejadian yang menghasilkan minimal 3 angka, maka di sini kita mulai dari 3 gambar dan 3 angka. Di situ sebanyak 20 kejadian. Lalu 2 gambar 4 angka, 15 kejadian, 1 gambar 5 angka 6 kejadian, dan 7 angka sebanyak 1 kejadian. Sehingga banyaknya titik sampel yaitu 20 ditambah 15, ditambah 6, ditambah 1 sama dengan 42. Bisa dilihat pada kotak berwarna kuning. Nah, adapun alternatif untuk mencari ruang sampel, kita di sini bisa menggunakan rumus Sn sama dengan 2 pangkat N, dengan N itu adalah banyaknya koin. Selanjutnya, bagaimana cara mencari ruang sampel dan titik sampel pada pelemparan dadu? Misalkan kalian ingin melemparkan 2 dadu secara bersamaan. Bagaimana ruang sampelnya? Kemudian, berapa titik sampel yang muncul minimal berjumlah 8? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,
kita bisa menggunakan cara mendaftar atau dengan menggunakan tabel. Nah, untuk menyelesaikan menggunakan tabel, yang pertama, karena dadu ini terdiri dari angka 1 sampai 6, maka kita tuliskan di baris pertama angka 1 sampai 6. Lalu pada kolom pertama kita juga tuliskan angka 1 sampai 6. Nah, setelah itu kita tuliskan pada kolom kedua, baris kedua, yaitu 1,1. Nah, 1,1 di sini artinya dadu yang muncul yaitu 1 dan 1. Lalu pada kolom ketiga, baris kedua, yaitu 1,2. Baris pertama, kolom keempat, yaitu 1,3, dan juga seterusnya. Nah, sehingga ruang sampel pada pelemparan dua dadu secara bersamaan sebanyak 36. Kemudian bagaimana untuk titik sampelnya? Karena kita di sini mencari titik sampel yang muncul minimal berjumlah 8, maka kita cari mana yang menghasilkan minimal berjumlah 8. Di situ ada kotak berwarna merah, kalian bisa lihat kotak yang diwarnai warna merah. Di situ ada 2,6. Nah, 2,6, 2 ditambah 6 kan 8. Nah, sehingga itu termasuk titik sampel pada kejadian tersebut. Berikutnya ada 3,5, karena 3 ditambah 5 menghasilkan 8, lalu 3,6, karena di situ menghasilkan 9, karena kan di sini minimal berjumlah 8, maka itu juga termasuk. Nah, kenapa di sini 3,4 itu tidak termasuk? Karena 3 ditambah 4 yaitu 7. Sedangkan syaratnya yaitu minimal berjumlah 8. Nah, dan juga yang lainnya ya. Sehingga titik sampel yang muncul minimal berjumlah 8 sebanyak 15. Adapun alternatif untuk mencari ruang sampel yaitu dengan menggunakan rumus NS sama dengan 6 pangkat N, di mana N di sini yaitu banyaknya dadu. Selanjutnya, ada permasalahan lain dalam mencari ruang sampel dan titik sampel, yaitu di sini pada pelemparan 2 koin dan 2 dadu secara bersamaan, carilah ruang sampel dari kejadian tersebut. Kemudian, carilah banyak titik sampel dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari 2 gambar dan mata dadu berjumlah genap. Kriteria kedua yaitu terdiri dari angka, gambar, dan mata dadu berjumlah lebih dari 9. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tunggu pada video selanjutnya ya. Bagaimana nih Sobat Z? Apakah kalian bisa memahami materi pada video kali ini? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Semoga video pembelajaran kali ini bisa mudah dipahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.